sholat yang ditawarkan oleh Polri internasional dari Indonesia, yaitu Muhammad Sedan dengan variasi yang telah dimodifikasi, tapi semuanya merupakan bagian dari bacaan Murotal lagu sholatnya. Saatkan Murotal lagi dulu. Kemudian akan saya sampaikan tentang satu huruf dan kita baca bersama. Bismillah. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murotal dengan lagu surga ini tidak cocok untuk menjadi imam, ya, jadi spesial untuk bacaan-bacaan yang sifatnya kita bertadarus, ya, jadi atau bertadabur ataupun mengkaji tentang isi kandungannya. Dengan lagu ini memiliki perasaan ataupun sampai kepada menghayati, kemudian nanti kita akan merasakan sesuatu yang bagaimana, kayak sedih ataupun terasa terenyuh ataupun ya dari ketika kita membaca itu kadang selalu menetes air mata. Jadi ada murid saya yang dulu di TPA pernah kemarin, ya, karena saya dulu juga pernah mengajar kemarin dengan ini sampai pada TPA kelas 6 SD, saya sampaikan ke materi ini, Pak, maaf, sudah cukup dan diteruskan. Saya tanya kenapa, dia menetes air mata. Karena itu iramanya itu dengan seperti menyayat-nyayat hati itu, jadi mendayu-dayu sehingga betul-betul terasa dicerna. Membaca lagu ini dalam saat malam ini sangat bisa
mendapatkan bacaan yang betul-betul bagus. Ini tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain seorang itu harus membaca makhraj hurufnya ini dengan tepat, kemudian membaca sifat-sifat hurufnya juga dengan tepat, kemudian ahkamul hurufnya, hukum-hukum huruf di mana di dalam membaca Al-Quran itu ada yang dibaca dengan dengung, ada yang jelas, ada yang samar, dan sebagainya. Ini sesuai dengan wazannya, sesuai dengan takaran ukuran seberapa lama dengungnya, seberapa panjang dan sebagainya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa seseorang qari ataupun qari'ah itu harus memahami tentang bagaimana tata cara waqaf bab ibtidah dengan benar. Waqaf berhenti, ibtidah memulai. Di dalam Al-Quran itu sudah ada rumus-rumus tajwid, tetapi kadang-kadang kita masih mengalami suatu kesulitan karena ayat Al-Quran itu ada panjang sekali. Bahkan satu muka satu halaman itu hanya satu ayat. Bayangkan, apakah nafas kita kuat? Nah, tentu kita akan terjadi hal yang berat kalau harus disambung. Oleh karena itu maka perlu wawasan tentang bagaimana berwakaf dan tidak dengan baik. Ya. Di samping tanda wakaf, ini harus memahami tentang tata cara wakaf. Ya. Ada wakaf itu yang kita kenal empat. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Dabil tentang bagaimana tata cara wakaf dan wakaf-wakafnya. Nah, sekedar saya tulis saja wakaf yang disebut iftirari, wakaf yang adanya darurat. Seseorang yang membaca Al-Quran tiba-tiba terhentak atau batuk atau karena bersin sehingga terputus dengan sendirinya. Jadi artinya dengan tidak sengaja. Nah, ini lalu bagaimana cara mengulangnya. Kemudian kalau berhenti di tengah kata bagaimana, di akhir kata seperti apa. Kemudian ada wakaf itu yang disebut wakaf ikhtiyari, wakaf yang dipilih. Wakaf yang dipilih itu ada empat. Ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qabi. Kalau tam itu sempurna dari tanda wakaf pertama baru berhenti ke tanda wakaf berikutnya dengan satu tarikan nafas. Ya, satu tarikan nafas. Nah, maka oleh karena itu kalau di dalam Al-Quran yang hanya panjang, tentu ini ada satu problem tersendiri. Oleh karena kemudian enggak, ya. Ini dengan menggunakan cara wakaf yang disebut kafi ataupun cukup. Jadi sudah diperbolehkan berhenti. Tata caranya seperti apa? Jadi kafi itu berarti pada satu kalimat atau ayat yang masih ada hubungan makna dengan kalimat berikutnya, tapi karena nafas lewat kemudian dipenggal. Seperti yang ada di dalam buku wakfu al-wakfu al-iqtidah. Nah, itu di sana sudah dicontohkan bagaimana cara mempertahankan dengan wakaf. Kemudian wakaf pesan. Pesan itu berarti pada satu kata yang sudah diperbolehkan di dalam cara mengulanginya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu kalau sempurna. Kalau baca alhamdulillah itu sudah bisa dimengerti maknanya. Rabbil alamin juga sudah bisa dipahami maknanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin segala sementara. Ini saya dipenggal alhamdulillah rabbil alamin. Tapi dengan wakafnya ya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, tidak seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebaiknya disambung alhamdulillah rabbil alamin. Itu wakafnya. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah panjang-panjangnya, wakafnya juga bermasalah. Nah, karena itu jangan melakukan satu
cara, yaitu disebut dengan wakaf kopi. Wakaf kopi itu wakaf yang jelek yang dapat merubah makna ya. Nanti akan disampaikan dalam kita. Nah, kemudian bahasa jelas sudah Allah. Hal yang perlu kita perhatikan juga tentang bagaimana seseorang memahami dan bisa mempraktekkan tentang mat. Ya. Mat itu ada mat tabi'i atau mat asli, dan yang kedua yaitu dengan mat far'i. Apa itu mat far'i? Mat cabang ya. Di dalam buku tajwid praktis di sana sudah disampaikan, sudah diberikan ulasan. Mat far'i itu atau mat cabang ya. Cabangnya ada 14. Antara lain ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat niwat, ada mat alif sukun dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di dalam buku tajwid praktis itu ya. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh qari ataupun qari'ah agar bacaan Al-Qur'annya betul-betul tartil. Satu, caranya tepat dalam membaca. Apa tadi pertama? Makharijul huruf. 2, sifatul huruf. Yang ketiga tentang hukum-hukum huruf atau ahkamul huruf. Yang keempat tentang waqaf wal ibtida. Yang kelima tentang bacaan mad. Nah, setelah itu kalau ditingkatkan bisa merangkai dengan lancar. Seperti tadi yang kita perhatikan tadi bacaan surah Al-Fatihah tadi, ini merupakan keenam syarat tadi sudah terpenuhi dan kemudian ditingkatkan menjadi pakai irama, itu sudah tingkat lanjut. Kalau yang pertama tanpa irama itu disebut dengan bacaan tahqiq ya. Tahqiq itu bacaan yang polos tanpa dengan irama. Tapi itu sudah bagus, sudah bisa lancar, benar, tingkatkan dengan martabat atau tingkatannya juga dengan bacaan tartil ya. Bacaan tartil yaitu dengan mengedepankan kelima unsur tadi ditambah dengan membaguskan suara dan dengan menggunakan irama tertentu sehingga menjadi lebih indah ya. Nah, tadi termasuk bacaan tartil. Nah, yang ketiga disebut dengan tingkatan tadwil. Tadwil itu membaca dengan tempo yang agak lebih cepat daripada tartil ya. Kalau tartil kan pelan, tadwil cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Jadi tempo yang agak cepat ini disebut dengan tempo tadwil. Kemudian bisa ditingkatkan lagi kalau bagi seorang mufid atau hafidhah. Kalau membacanya pelan maka satu juz itu enggak rampung 1 jam. Oleh karena itu sebaiknya dipercepat. Bisa dengan tingkatan hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tempo ada. Kemudian nanti yang paling puncaknya adalah dengan qiraat bin naghamat ataupun seni baca Al-Qur'an. Bagi para sahabat saya kira hal ini sudah bisa dilakukan ya. Mengingat ini bacaan seperti ini bagi kita sudah tidak asing lagi dan tidak sulit ya. Semoga bisa dikembangkan di kita supaya bacaan Al-Quran lebih maju. Baik. Yang berikutnya kita akan bahas tentang dua hal, yaitu tentang makharijul
huruf dan sifatul huruf. Kita tahu bahwa makhraj huruf itu ada 5 ya secara garis besar. Yang pertama adalah huruf yang berasal dari halqi ataupun tenggorokan. Tadi sepatutnya sudah disampaikan oleh Ustaz Yazid. Kemudian yang kedua huruf yang berasal dari lidah ataupun lisani. Yang ketiga huruf yang berasal dari syafawi ya, dari bibir ya. Kemudian yang keempat berasal dari khayshumi ya, ataupun pangkal hidung ya. Kemudian yang kelima yaitu jauh ya, jauh itu rongga dari yang keluar dari tenggorokan sampai ke mulut. Di situ ada huruf yang jauh yang berfungsi sebagai pemanjang suara yaitu huruf mat. Baik, tadi sudah disinggung huruf pertama hamzah dari huruf khafi ya. Saya mulai dari huruf khaf. Ada 6 keluar darinya ya. Huruf tenggorokan itu dibagi menjadi 3 tempat. Yang paling dalam adalah hamzah tadi ya. Kemudian sedikit keluar yaitu huruf ha. Kemudian di bagian tengah dari tenggorokan kita keluar darinya ada 2 huruf ain dan ha. Yang di luar ya dari tenggorokan kita atau di ujung itu adalah ghaib kha. Misalkan huruf khafi yang pertama adalah hamzah yang bisa dikasih harakat itu namanya hamzah bukan alif ya. Ini selama ini kita menyebutnya dengan alif fathah an. Alif itu hanya berfungsi sebagai pemanjang suara khusus bunyi a. Kalau yang dikasih syakar ataupun yang disarati itu namanya hamzah fathah a ya. Baik, akan kita contohkan kemudian nanti kita aplikasikan dengan sekaligus sifat hurufnya. Karena waktunya sangat pendek, kita secara maraton yang pokok-pokok saja ya. Mungkin ada yang harus tanya atau membawa buku tafsir ya. Kalau Anda membawa buku tafsir silakan dibuka buku tafsir praktis di bagian belakang. Di sana ada makhrajul huruf dan sifatul huruf. Dari yang pertama huruf hamzah a i u ba. Sama-sama mulai. A i u ba. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a tu mulai. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Nah, di situ pengucapan huruf hamzahnya diperbesar powernya, ada sifat syiddah ya, di kuat. A kiranya a e u itu berarti suaranya syiddahnya belum terpenuhi. Oleh karena itu mengucapkan hamzah dengan dikuatkan suaranya ya. Demikian untuk huruf hamzah. Kemudian ketika mati hamzah juga dengan suara yang ditahan kuat, jangan sampai lembek, jangan sampai melemah. Karena kalau melemah ketika dimatikan akan bergeser makhrajnya menjadi suara huruf ain. Misalnya ba, jadi ba. Nah, kalau kita ucapkan dengan lemah jadi ba. Yang penting ya ba. Di sekitar ba, ta. Nah, misalnya ya. Nah, a. Contoh yang paling mudah kalau kita mengucapkan kata bapak, bukan bapak, bukan bapak, bapak. Misalnya, atau misalnya kata, bukan kata, bukan kata, tapi kata, ata, ata. Nah, gitu ya, kata. Atau misalnya salah, bapak. Galak misalnya, bapak galak bunyinya hamzah a-nya itu pakai hamzah. Itu di sana dikupas kalau di Iqra halaman 23. Silakan untuk cocokkan betul kajian dengan semacam itu di Iqra 4 halaman 23. Kalau belum bisa membedakan keempat huruf itu maka akan dibenahi dari Iqra 4. Baik, kemudian
Huruf yang kedua adalah huruf H, di mana huruf H itu memiliki kekuatan yang vokal yang keras juga, tapi sedikit ada agak kendor. Ya. Ketika dimatikan huruf H itu masih ada sedikit suara yang menyertai atau mengalir. Contohnya ha, hi, hu, ben, ya. Berarti jangan sampai terlalu keras, bukan. Nah, itu sampai berdarah, itu nggak ada nafas berdarah itu ya. Nggak ada nafas berdarah itu tidak ada. Yang ada hal atau huruf tenggorokan. Oleh karena itu dibatasi melafalkan huruf H itu dengan suara yang dikembangkan. Kita coba. Bi'ahdihi yahdikumullah yahdikumullah. Ya, demikianlah H. Jadi tidak seperti huruf H. Kalau H itu suara besar, ringan, lidahnya ke bawah ke H. H itu sama-sama ya ada sifat lidah yang turun, tapi suaranya lebih kuat, lebih keras dari huruf H. Kalau H itu sebatas seperti kalau kita mengeluarkan nafas, ya, ambil dan mengeluarkan nafas kita, seperti itulah kekuatan huruf H. Ya. Nah, misalnya kita mengucapkan apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahman, tidak Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman. Ya. Kalau kata-kata di dalam bahasa kita, misalnya kata merah, putih. Orang itu merah putih, kan kayak merah putih bersih, merah putih bersih, itulah H. Tapi kalau H itu lebih kental ya. Baik, kita ucapkan untuk huruf H sekali lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
menyulitkan kita, mungkin tenggorokannya sakit. Jadi nggak usah terlalu kuat ya. Tawasul ya, itu tawasul sebenarnya. Ya. Tapi juga tidak terlalu melebihi ya. Ya, misalkan Rabbil alamin itu sudah tuh. Tadi yang mungkin bukan Rabbil alamin, Rabbil alamin terjadi pergeseran makhraj menjadi hamzah. Bukan alamin, bukan alamin, tapi alamin. Kita baca pesannya. Kemudian yang huruf yang tengah tenggorokan tadi ya, satunya ha ya. Ha juga huruf yang satunya dengan ringan ya. Seperti tadi saya katakan mengambil dan mengeluarkan nafas ya. Langsung saja kita perhatikan hal yang ubah ya. Hal yang ubah itu dengan menggetarkan anak lidah itu salah bukan tapi dipakai lidahnya diangkat karena itu istilah ya lidahnya terangkat ketika mengucapkan ketika itu atau semati lidahnya terangkat sehingga dengan diangkatnya lidah menjadi kepel bukan nanti kalau dibaca dengan bergetar atau istilah takrir ya, takrir itu bergetar. Nah, buat dibaca getar, lalu kalau dibaca dengan seni tilawah jadi nggak karuan. Jadi tak karuan ya. Bukan itu diketok ya. Jadi seperti itulah. Nah, orang-orang dulu ya maklum karena belum pernah ngaji tajwid ya atau sifat huruf ya belum pernah. Sekarang sudah banyak media bacaan tajwid secara talaqi ataupun dengan internet dan sebagainya sudah banyak cara atau tempat untuk belajar tajwid. Oleh karena itu, mari kita benahi bacaan Al-Quran makhraj huruf kita supaya menjadi lebih halus ya. Kalau kemarin masih bergetar ya, sekarang kita haluskan ya. Jadi contoh ya. Turun mulai. Dengan orang ustaz yang mungkin sudah belum ngerti, saya juga belum mengerti karena ngertinya setelah belajar ke guru tajwid yang lain yang lebih di atas tingkatannya di mahir. Dulu ketika belajar itu nereso ini dipotoke ya, sampai pompan tengah taruh air di atas di mulut sehingga suruh ternyata akhirnya terus sakit. Terus saya belajar, makanya saya nggak ingat
luar sampai tahun 90 misalnya, dan disampaikan ahli-ahli aturan yang lainnya. Jadi mengucapkan ghaib itu tidak seperti itu. Jadi tidak sedibuh itu ya. Jadi ghaib itu cukup dengan di pakai bagi saja kan cukup ya. Kemudian satu huruf lagi yaitu huruf kha ya, yang berada di tenggorokan paling luar adalah kha. Kha itu huruf yang punya sifat hamas juga ya, juga punya sifat riwah kendor ya. Ketika dimatikan atau dihidupkan itu ada suara molornya, tapi lidahnya diangkat karena kha itu termasuk saudara atau anggotanya huruf isti'la, yaitu mengucapkan hurufnya dengan lidah diangkat. Maka dengan diangkat jadi tebal kha, tidak turun, tidak mengucapkan kha dengan lidah turun. Kalau dengan lidah turun suaranya jadi udah akhiratu akhir, nah itu tadi jangan ditarik ke bawah. Wabir akhirati, permulaannya dari posisi atas kemudian ke bawah. Akhirati, kita langsung akhir. Nah, akhir itu jadi nggak enak didengarkan, itu juga kurang halus dan tidak pas ya. Mari kita coba bersama khakhirubah. Yuk, satu lagi. Khakhirubah. Khufan khaliqna minal mukhni makhifan khaliqatun. Khufan khaliqna minal mukhni makhifan khaliqatun. Kita perhatikan di surah Al-Mazah ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah, pakai kha ya. Yahsabu anna malahu akhladah ya. Ini nampak apa sifat penopanya. Kalau ha diturun, kha tidak naik atau terangkat. Yahsabu anna malahu akhladah, tidak akhladah tapi akhladah. Itu huruf istiqlaq ya, huruf itu termasuk huruf istiqlaq. Ada 7 huruf yang termasuk istiqlaq: kha, shad, dha, ta, ghain, qaf. Kha, shad, dha, ta, ghain, qaf ya. Tusadatil kalau ibu tajwid bahasa Jawa itu yang pakai itulah huruf istiqlaq kecuali ra. Kha, ada shad, dha, ta, gha, qa, itu semuanya huruf istiqlaq. Baik, demikian ini baru satu makharijul huruf, yaitu huruf khalqi atau huruf tenggorokan. Dan ini belum membicarakan secara detail tentang satu persatu sifat hurufnya. Ini karena sesungguhnya kajian tajwid ini sangat panjang, sangat banyak sekali. Ini kita hanya mengambil satu poin, satu pokok yang ada di makharijul huruf secara garis besar seperti itu. Saya pernah memberikan penataran di PK Bogor, itu sampai 3 hari belum selesai. Ini masalah tafsir belum sampai pada tingkat prakteknya. Kalau bahasa syarat ya. Nah, inilah